Halo, perkenalkan nama saya Cindy Rotumalau dengan NIM C1D1 21003. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Bis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Cyber Security Management. Yang pertama yaitu, apa itu keamanan data? Keamanan data adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah, pengubahan atau penghapusan yang tidak sah. Keamanan data bertujuan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Yang kedua yaitu apa saja ruang lingkup keamanan data. Ruang lingkup keamanan data meliputi satu yaitu keamanan fisik, melindungi perangkat keras dan infrastruktur dari kerusakan atau akses yang tidak sah. Yang kedua yaitu keamanan jaringan, pencurian keamanan jaringan dengan pengaturan firewall, mengenkripsi data, mengimplementasikan keamanan protokol. Yang ketiga yaitu keamanan aplikasi. Biaya keamanan aplikasi dengan menggunakan pengujian keamanan dan penerapan praktis. Yang keempat yaitu keamanan data. Menyimpan keamanan data dengan mengenkripsikan data saat transit dan saat diam. Yang kelima yaitu keamanan operasional, memantau dan mengamankan sistem operasional dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan keamanan yang relevan. Yang keenam yaitu keamanan penggunaan akhir, mengamankan penggunaan akhir dengan memberikan hak akses yang tepat. Soal yang ketiga yaitu mengapa perlu mengamankan data, beberapa alasan mengapa perlu dilakukan pengamanan data adalah satu, privasi dan data kerahasiaan. Informasi pribadi seperti nomor identitas, alamat, nomor rekening bank, atau data medis perlu dilindungi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua yaitu perlindungan terhadap kejahatan cyber. Data yang tidak terlindungi dapat diakses dan disalahgunakan oleh penjahat cyber. Yang ketiga yaitu kepatuhan hukum. Beberapa jenis data seperti data keuangan, data medis, atau data pelanggan perlu dilindungi karena adanya peraturan dan kebijakan privasi yang mewajibkan perusahaan atau organisasi untuk melindungi informasi tersebut. Yang ketiga yaitu menghindari kehilangan data. Pengamanan data juga dapat membantu menghindari kehilangan data yang disebabkan oleh kegagalan sistem, bencana. Soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam keamanan data. Berikut adalah beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam keamanan data. Yang pertama yaitu enkripsi data. Enkripsi data merupakan cara untuk mengamankan data dengan mudah dengan cara mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh yang tidak membanjiri. Yang kedua yaitu menangani kata sandi. Kata sandi merupakan salah satu cara yang paling umum digunakan untuk melindungi data. Yang ketiga yaitu firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang dapat membatasi akses ke jaringan atau komputer tertentu. Yang keempat yaitu antivirus dan anti-malware. Antivirus dan anti-malware merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menghapus virus atau malware dari komputer atau jaringan. Yang kelima yaitu data cadangan. Data cadangan adalah proses membuat pemecahan data yang penting dan menyimpannya di tempat yang aman. Yang keenam yaitu pengendalian akses. Pengendalian akses adalah teknik untuk membatasi akses ke data hanya kepada orang yang memiliki hak akses yang sah. Yang ketujuh yaitu sosialisasi keamanan. Sosialisasi keamanan adalah proses untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang keamanan data dan cara untuk melindungi data. Soal yang kelima yaitu sebutkan jenis-jenis ancaman terhadap keamanan data dan informasi. Berikut adalah beberapa jenis ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan data dan informasi. Yang pertama yaitu malware, jenis program jahat yang dirancang untuk merusak, mencuri atau mengubah data dan informasi pada sistem komputer.
Yang kedua yaitu phishing, teknik penipuan yang menggunakan email, pesan instan, atau situs web palsu untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan informasi pribadi lainnya. Yang ketiga yaitu serangan DDoS. Distribusi denial of service adalah serangan yang digunakan dengan cara menghentikan server atau jaringan dengan lalu lintas data sehingga membuatnya tidak dapat digunakan. Yang keempat yaitu serangan keamanan jaringan. Termasuk dalam hal ini adalah pencurian data, sistem penetrasi, penggunaan akun tanpa izin, dan berbagai jenis serangan jaringan lainnya. Yang kelima yaitu ancaman orang dalam. Ancaman dari orang dalam organisasi seperti karyawan atau kantor pos yang tidak bermaksud baik dan mencoba mencuri data atau informasi. Soal yang keenam yaitu apa yang dilakukan untuk pencegahan terhadap ancaman keamanan data dan informasi. Terdapat beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi keamanan data dan informasi. Di antaranya yang pertama yaitu gambaran sistem keamanan yang kuat. Sistem keamanan yang kuat dan terus diperbaharui dapat membantu melindungi data dan informasi dari serangan yang mungkin terjadi. Yang kedua, memperbaharui perangkat lunak. Perangkat lunak yang tidak diperbaharui rentan terdapat serangan keamanan. Yang ketiga, menggunakan kata sandi yang kuat. Kata sandi yang kuat, panjang, dan unik dapat membantu melindungi akun dan informasi dari serangan. Yang keempat yaitu memperketat akses data. Membatasi akses terhadap data hanya untuk orang yang memerlukan akses dan memastikan bahwa setiap akses yang dilakukan melalui sistem yang aman. Yang kelima yaitu melakukan backup data secara rutin. Backup data secara rutin dapat membantu meminimalkan kerusakan akibat serangan atau kehilangan data. Yang ke-8 yaitu pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan dapat membantu deteksi serangan atau insiden keamanan secepat mungkin sehingga dapat diatasi dengan cepat dan efektif. Soal yang ketujuh yaitu apa saja proses penanganan terhadap insiden keamanan data dan informasi. Secara umum, beberapa proses yang sering dilakukan untuk menangani insiden keamanan data dan informasi. Yang pertama yaitu identifikasi. Langkah pertama dalam penanganan insiden keamanan data dan informasi adalah mengidentifikasi bahwa suatu insiden telah terjadi. Yang kedua yaitu evaluasi. Setelah insiden teridentifikasi, langkah berikutnya yaitu melakukan evaluasi untuk menentukan sifat dan lingkup insiden, termasuk kerusakan yang mungkin ditimbulkan, jenis data atau informasi yang terkena dampak, dan pelaku yang mungkin terlihat. Yang ketiga yaitu mitasi. Setelah mengevaluasi insiden, langkah selanjutnya yaitu melakukan mitasi. Berikut penjelasan saya mengenai keamanan data. Sekian dan terima kasih.